Selamat pagi, para sahabat dan warganet yang terkasih. Semoga semua saya jumpai pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan diliputi sukacita karena Tuhan menganugerahkan hari baru kepada kita semua. Dan untuk memulai hari ini, baik kita juga memberikan tempat bagi firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kita, mengokohkan pengharapan kita, dan menumbuhkan cinta kasih kita sebagai orang beriman, sebagai murid-murid Yesus. Maka hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka hati, mendengarkan dan meresapkan firman kehidupan yang diwartakan oleh Bunda Gereja melalui wartaan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai ayat 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, percakapan Tuhan Yesus dengan Filipus menjelang perpisahannya mengungkapkan sebetulnya sebuah relasi antara sang guru dan murid yang sudah hidup sekian lama. Sehingga Yesus mengandaikan bahwa para murid seperti Filipus sudah mengenal siapa Dia, karena mereka sudah hidup bersama dan Filipus mengikuti Yesus sudah sekian lama. Tetapi ternyata Filipus belum mengenal siapa sang guru. Para sahabatku yang terkasih, ternyata pengenalan itu tidak ditentukan oleh lamanya perjumpaan atau hidup bersama. Bukan tahun, bukan bulan, bukan abad jadi ukuran untuk mengenal lebih dalam, tetapi intensitas dalam menjalin relasi. Kita mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun dibaptis, bahkan ada yang dibaptis 50 tahun lalu, tapi apakah saudara sudah mengenal Yesus? Sungguh mendalam. Hari ini, Filipus mengingatkan kita semua juga. Mungkin juga kita mengikuti jejak Filipus, bertanya, siapa engkau Tuhan? Maka pada kesempatan ini, di tengah pandemi ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyelami relasi kita lebih mendalam. Bukan karena lamanya kita menjadi murid Tuhan, tetapi seberapa dalam relasi kita yang intens dengan Yesus. Hal yang sama juga
dalam relasi yang kita pelihara terhadap anggota keluarga kita, terhadap pasangan hidup kita, suami atau istri kita. Seberapa dalam relasi kita, relasi Anda sebagai istri dengan suami, atau sebagai suami dengan istri, sebagai orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Seberapa dalam relasi yang saudara-saudari bangun. Bukan seberapa lama hidup dalam relasi itu. Karena bukan lamanya, tetapi intensitas dari relasi itu menentukan kualitas dari relasi yang dibangun. Bangunlah relasi yang intens dengan Allah melalui Yesus Sang Juru Selamat, dan wujudkan juga relasi itu yang lebih mendalam, lebih intens dengan saudara-saudara kita, dengan orang yang kita kasihi. Disitulah kualitas relasi akan mewujudkan dalam hidup kita kualitas hidup sebagai orang Kristiani. Semoga Tuhan memberkati kita semua.